Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak atau Ibu selaku dosen pada mata kuliah kecerdasan buatan, yang saya banggakan teman-teman seperjuangan satu kelas. Puji syukur marilah kita mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita diskusikan pada diskusi kali ini yaitu tentang prediksi penyakit hati menggunakan metode teorema Bayes. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok atau tim kami, yaitu tim 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sulastri dengan NIM 2006198. Di sini saya sebagai ketua kelompok dengan mata kuliah kecerdasan buatan. Nama saya Ahmad Sanusi dengan NIM 2006179. Nama saya Nur Hidayat dengan NIM 2006167. Nama saya Vito Sodikin, NPM 2006164. Nama saya Siti Rohayani dengan NIM 2006062 sebagai anggota tim kelompok 2. Pendahuluan atau latar belakang. Hati juga memiliki peran penting pada manusia, yaitu sebagai organ yang memiliki fungsi kompleks serta beragam yang dapat menawarkan dan menetralisir zat-zat racun yang tidak bisa diserap oleh usus, menyortir darah yang datang dari usus melalui vena porta, kemudian mengubah dan menyimpan bahan makanan dari vena porta untuk melanjutkan bahan makanan dikirim ke dalam darah sesuai dengan kebutuhan di dalam hati, serta makanan yang datang dengan racun akan dinetralisir jika makanan itu melewati hati. Adapun penyebab hati yaitu sangat bervariasi, tapi sebagian besar disebabkan oleh virus yang menular secara fekal oral, parental, seksual, parental, dan lainnya. Penyebab lain dari penyakit hati adalah akibat efek toksik dari obat-obatan, alkohol, racun, jamur, dan lainnya. Di samping itu, ada juga penyakit hati yang belum diketahui penyebabnya. Upaya pemerintah dalam mengurangi penyakit hati di Indonesia dilakukan dengan berbagai cara, baik itu dengan memberikan vaksin hepatitis A dan B secara gratis. Tapi hal ini sangat sulit jika masyarakatnya sendiri tidak sadar akan hal ini, dan juga kerjasama yang baik dari berbagai pihak yang terkait. Upaya pemerintah tersebut tidak akan berjalan dengan baik jika seperti ini. Farmasi juga sebagai tenaga kesehatan berperan penting dalam menanggulangi penyakit hati ini. Berdasarkan dari permasalahan di atas, penulis mencoba untuk memprediksi penyakit hati menggunakan metode teorema Bayes, yang dimana metode ini menjelaskan keterkaitan antara probabilitas terjadinya peristiwa A dan syarat peristiwa B telah terjadi, dan probabilitas terjadinya peristiwa B dengan syarat terjadinya peristiwa A telah terjadi. Teorema ini sangat bermanfaat untuk mengupdate probabilitas yang dihitung serta tersedianya data dan informasi tambahan. Dalam pendahuluan ini, masalah yang menjadi acuan untuk melakukan penelitian ini yaitu bagaimana cara mendiagnosa penyakit hati dan mengenali gejala penyakit hati yang diderita oleh manusia. Nah, karirnya
dari 2017. Tidak hanya itu, masalah yang dialami yaitu gaya hidup manusia yang tidak sehat, mudah terserang virus. Obat-obat yang dikonsumsi oleh manusia menyebabkan terkena penyakit pada organ hati. Nah, pada selanjutnya, pada penelitian ini membuat penelitian yang mengacu pada sistem pakar pada sebelumnya untuk memprediksi penyakit hati dengan menggunakan metode Bayes, di mana pada metode yang digunakan untuk melakukan penelitian ini mengacu pada jurnal ilmiah yang berjudul Sistem Pakar untuk Diagnosis Penyakit Anemia, menggunakan teorema Bayes di mana dilakukan perbaharuan pada basis pengetahuan mengenai penyakit hati. Untuk mempermudah penelitian ini memerlukan basis pengetahuan yang diambil pada jurnal ilmiah yang sebelumnya dengan memberikan kebaruan basis pengetahuan yang ada pada jurnal yang berjudul Sistem Pakar, jurnal yang berjudul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Hati menggunakan metode teorema Bayes berbasis web. Nah, untuk pengeluarannya yaitu tahun 2021 dan penulisnya Sulardi dan Witanti pada tahun 2020. Ini untuk tujuan penelitiannya. Jadi untuk kami penelitiannya menggunakan jurnal yang berjudul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Hati menggunakan teorema Bayes berbasis web yang penulisnya Rahmatullah dan Epianti dikeluarkan tahun 2021 dan Sulardi dan Witanti tahun 2020. Nah, untuk urgensitas penelitian, manfaat dari penelitian ini masyarakat bisa mengetahui gejala-gejala yang dialami, itu apakah memerlukan tindakan dokter yang lebih intensif atau hanya pemantauan saja, di mana dengan gejala-gejala yang ada itu bisa diprediksi dengan hasil produksinya sudah keluar, maka akan membantu tim medis atau dokter menangani pasien yang menderita penyakit hati. Penelitian ini yaitu metode SLD-LC atau yang disebut Expert System Development Life Cycle yang diambil dari Sulardi dan Witanti dari tahun 2020. Seperti yang digambarkan pada langkah-langkah penelitian yang terdapat pada gambar berikut, yaitu yang pertama itu mulai, yang kedua akuisisi pengetahuan pakar, yang ketiga representasi pengetahuan pakar, yang keempat mekanisme inferensi pengetahuan, dan yang kelima selesai. Selanjutnya, akuisisi pengetahuan yaitu kegiatan yang berfungsi untuk mencari serta mengumpulkan data untuk analisis kebutuhan software perangkat lunak, di mana yang bersumber dari pengetahuan seorang pakar yaitu Sulardi dan Witanti tahun 2020. Selanjutnya, basis pengetahuan yaitu inti dari sistem pakar dikarenakan ialah presentasi pengetahuan yang menyimpan dasar-dasar dari aturan serta data mengenai penyakit hati yang bersumber dari seorang pakar, yaitu diambil dari Rahmatullah dan Epianti dari tahun 2021. Selanjutnya ada basis pengetahuan penyakit hati. Yang pertama itu VH01, nama penyakitnya hepatitis. Yang kedua VH02, sirosis. Yang ketiga VH03, abses hati. Yang keempat VH04, hepatoma. Lanjut. Nah, di sini ada basis pengetahuan gejala penyakit hati. Yang pertama itu VGV, HO2, mual dan muntah. Yang kedua
GVHO02, diare. Yang ketiga GVH03, urine yang berwarna seperti teh. Yang keempat GVH04, demam. Yang kelima GVH05, nyeri pada ulu hati. Yang keenam GVH06, sakit kepala. Selanjutnya yang ketujuh GVH07, muntah-muntah. Yang kedelapan GVH08, feses berwarna hitam. Yang kesembilan GVH09, berat badan menurun. Yang ke-10 GVH10, terhadap benjolan perut kanan atas. Yang ke-11 GVH11, nyeri dada. Yang ke-12 GVH12, nyeri abdomen pada perut. Lanjut. Nah, ini adalah rumus dari metode penelitian. Pada penyelesaian dari basis pengetahuan di atas dapat diselesaikan dengan menggunakan teorema Bayes dengan rumus persamaan di bawah ini. Nah, ini adalah rumus teorema Bayes. Keterangan P dalam kurung HI per E yaitu probabilitas hipotesis HI di mana K diberikan evidence. P dalam kurung E per HI yaitu probabilitas yang muncul evidence E jika diketahui hipotesis HI yang benar. P dalam kurung HI yaitu probabilitas hipotesis yang tidak memandang evidence apapun. N yaitu jumlah hipotesis yang ada dikatakan kemungkinan. Nah, ini adalah aturan Bayes. Yang pertama itu 0 sampai 0,2. Teorema Bayesnya itu tidak mungkin. Yang kedua 0,3 sampai 0,4 mungkin. Yang ketiga 0,5 sampai 0,6 kemungkinan besar. Yang keempat 0,7 sampai 0,8 hampir pasti. Yang kelima 0,9 sampai 1 itu pasti. Di sini terdapat kasus yaitu dalam proses perhitungan teorema Bayes pada prediksi penyakit hati, di mana yang diketahuinya yaitu gejala yang dialami pada GPH1, GPH3, dan GPH10, di mana untuk mencapai atau menyelesaikan kasus tersebut kita melakukan beberapa langkah. Yang pertama, kita harus mendefinisikan terlebih dahulu masalah yang terdapat pada kasus. Sini yang pertama, hubungan gejala yang dialami pada kasus tersebut. Yang pertama, GPH1 menimbulkan penyakit PH1 dan PH3. GPH3 menimbulkan penyakit PH1 dan GPH10 menimbulkan penyakit PH4. Yang kedua, hubungan gejala dengan penyakit, di mana tentunya penyakit itu timbul atas atau dari gejala-gejala yang dialami oleh pasien. Yang pertama, PH1 atau penyakit pertama itu mengalami gejala GPH1, GPH3, GPH5, GPH7, GPH8 dan menimbulkan penyakit PH1 dengan nilai probabilitasnya yaitu 1. Sekarang penyakit ketiga atau PH3 yang timbul dari gejala GPH1, GPH2, GPH4, GPH7 dan menimbulkan penyakit ketiga atau PH3 dengan nilai probabilitasnya sama yaitu 1. Yang terakhir, PH4 atau penyakit yang keempat ditimbulkan dari gejala GPH5 dan GPH10 sehingga mengakibatkan penyakit hati jenis keempat yaitu PH4 dengan nilai probabilitasnya sama yaitu 1. Yang ketiga, kita menganalisis terlebih dahulu GPH1 itu apa sih?
GPH3 itu apa dan GPH10 itu apa. Di sini GPH1 yaitu mengalami gejala mual dan muntah. Yang kedua, GPH3 itu mengalami gejala urin yang berwarna seperti teh ya. Teh. Dan yang ketiga, GPH10 yaitu mengalami gejala terdapat benjolan pada perut kanan atas. Oke, lanjut ke langkah yang kedua, di mana langkah yang kedua ini yaitu menentukan nilai dari teorema Bayes atau yang bisa kita sebut itu sebagai nilai Bayes, di mana dalam rentang nilai ini digunakan yaitu kemungkinan ya dari 0 sampai 1 serta digunakan melakukan penilaian dari pakar dalam tabel teorema Bayes yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan tim saya. Oke. Selanjutnya ada langkah yang ketiga, di mana langkah yang ketiga itu kita langsung menilai probabilitas pakar pada gejala penyakit hati yang kami teliti. Nah, di sini yang pertama nilai probabilitas gejala pada penyakit 1 atau pH 1 yaitu GPH 1 nilainya 1, GPH 3 nilainya 1, dan yang kedua nilai probabilitas gejala pada penyakit 3 atau pH 3 yaitu GPH 1 sama dengan 1 ya. Dan yang terakhir nilai probabilitas gejala pH 4 dengan gejalanya yaitu pH 10 sama dengan 0,5. Oke, kita lanjut ke langkah yang keempat, yaitu langsung melakukan perhitungan atau penyelesaian masalah dari kasus yang sudah ada atau yang kami teliti. Di sini yang pertama kita uraikan terlebih dahulu dari penyakit-penyakit yang muncul akibat gejala yang sudah diketahui pada kasus yang ada. Sini kita penyakit yang pertama yaitu pH 1, di mana nilai sementaranya yaitu 1 tambah 1 sama dengan 2, di mana 1 itu dari GPH 1 dan satunya lagi dari GPH 3, di mana kita dihitung di sini nilai dari GPH 1 di sini nilai dari di sini pH 1 yaitu dari ini GPH 1, di mana GPH 1 itu bernilai 1 dan di sini yang ini nilai sementaranya 2. Jadi 1 dibagi 2 sama dengan 0,5. Sama halnya dengan pH 2 dengan 1 itu dari mana? Dari GPH 3 yang sudah didefinisikan dari penyelesaian jadi masalah ya, langkah yang pertama. Oke, yang kedua di sini yang ini 1 ditambah 1 sama dengan 2 ya. Jadi sama nilainya 0,5. Lanjut kita menghitung probabilitas H-nya tanpa memandang evidensi apapun ya. Yang di sini kita cek lagi pH 1 dikali PeH 1 sama dengan 0,5. Dari mana 0,5? Dari sini. Ya, dari sini dikalikan dengan 1, di mana satunya yang ini nilai dari GPH 1-nya sama dengan 0,5. Sama halnya dengan pH 2 dikali PeH 2 sama dengan 0,5 di sini, dari sini nilainya, dan dikali 1 yaitu nilai dari GPH 3-nya sama dengan 0,5. Dan jadi total hipotesanya yaitu 1. Dari mana 1? Dari sini 0,5 ditambah 0,5. Jadi nilainya 1. Oke, yang selanjutnya kita menghitung nilai PHI atau PI ya, P ke sesuatu atau P tak terhingga, yang mengacu pada langkah yang pertama tadi,
yaitu kita lihat dari sini pH 1E sama dengan pH 1 dikali PeHI H1 maaf ya dibagi H itu hipotesa ya, sama dengan dari sini 0,5 dari sini nilai hasilnya dikali 1 yang tadi ya nilai G pH 1 nya sama dengan dibagi 1 karena hipotesanya 1 sama dengan ya 0,5. Oke, lanjut sama seperti pH yang ke-1, maka pH 2E sama dengan pH 1 dikali PeH2 dibagi H sama dengan 0,5 dikali 1 sama dibagi 1 sama dengan 0,5. Jadi dapat disimpulkan bahwa gejala mual dan muntah serta urin yang berwarna seperti teh kemungkinan besar mengidap penyakit hipotesa. Hepatitis. Oke, lanjut ke kita ke yang penyakit yang kedua yaitu pH 3 di mana yang gejalanya itu G pH 1 ya, dimana nilai sementaranya yaitu 1 ya. Oke, kita hitung dimana pH 1 nya 1/1, dimana satunya dari sini nilai dari pH 1 nya dan dari sini satunya dari sini ya nilai sementaranya. Dilanjutkan dengan menghitung probabilitas H tanpa memandang evidensi apapun, yaitu pH 1 dikali PeH1 sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1, dimana satunya dari nilai sini dari nilai pH 1 nya dan satunya lagi dari nilai pH 1 nya. Jadi total hipotesanya itu 1. Kita hitung nilai PHI yang mengacu pada langkah yang pertama, yaitu pH 1E sama dengan pH 1 dikali PeH1 dibagi H sama dengan 1 dikali 1 dibagi 1 sama dengan 1. Itu jadi dapat disimpulkan bahwa gejala mual dan muntah pastinya mengidap penyakit abses hati. Maaf ya. Oke, yang terakhir kita menuju ke penyakit 4 ya. Mohon maaf di sini terdapat kesalahan pengetikan, harusnya pH 4 ya. Oke, dari gejalanya G pH 10. Itu nilai sementaranya itu 0,5, di mana pH 1 sama dengan 0,5 dibagi 1, di mana 0,5 dari nilai sementaranya dan satunya dari nilai pH 10-nya, yaitu menghasilkan 0,5. Mana yang selanjutnya kita menghitung menghitung probabilitas H tanpa memandang evidensi apapun dengan cara pH 1 dikali PeH1 sama dengan 1 dikali 0,5 sama dengan 0,5. Jadi total hipotesa atau H-nya sama dengan 0,5. Yang terakhir kita menghitung nilai PHI yang mengacu pada langkah yang pertama. Sini pH 1E sama dengan pH 1 dikali PHEH1 dibagi H sama dengan 0,5 dikali 0,5 sama dibagi 0,5 sama dengan 0,5 seperti yang sebelumnya. 0,5 bisa dilihat dari sini dari pH 1 terlebih dahulu, dilanjutkan dengan nilai dari sementaranya 0,5 atau nilai dari G pH-nya ya. Oke, lanjut. Jadi dapat dikatakan bahwa gejala benjolan pada perut kanan atas
kemungkinan besar mengidap penyakit abses hati. Oke, mungkin itulah penyelesaian dari contoh kasus yang kami teliti. Ringkasan dalam metode penelitian ini yaitu hati memiliki peran yang sangat penting pada organ manusia yang memiliki fungsi kompleks dan menetralisir racun yang tidak bisa diserap oleh usus tersebut. Tujuan penelitian ini melakukan pengembangan basis pengetahuan dari jurnal sebelumnya mengenai diagnosa penyakit anemia menjadi diagnosa penyakit hati dengan menggunakan metode teorema Bayes. Metode penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah tersebut menggunakan metodologi ESDLC yang disebut dengan Expert System Development Life Cycle. Hasil penelitian pada gejala mual dan muntah yang menyebabkan penyakit hepatitis sebesar 0,5 dan menyebabkan penyakit abses hati sebesar 1, serta gejala terdapat benjolan pada perut kanan atas yang menyebabkan penyakit hepatoma yang menghasilkan nilai sebesar 0,5, sehingga gejala mual dan muntah kemungkinan besar mengidap penyakit hepatitis. Gejala mual dan muntah pasti mengidap penyakit hepatoma, dan terdapat gejala benjolan pada perut kanan atas kemungkinan besar mengidap penyakit hepatoma.